Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama kakak Nur Afni, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam IAIN Palopo. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya persilakan kepada adik-adik untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dimulai dari sini. Namaku Sita. Namaku Tia. Namaku Rafa. Namaku Nopal. Oke, jadi tujuan saya di sini ingin memberikan motivasi belajar kepada adik-adik sekalian agar kalian lebih semangat dalam belajar. Jadi ayo, siapa di sini yang mau menjadi juara kelas atau mendapatkan peringkat 1? Oke, adik Tia, alasannya karena saya ingin membanggakan orang tua. Oke, baik, sangat bagus ya teman-teman. Kalau adik Kila, oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Siap. Oke, nah untuk mencapai hal tersebut, untuk mendapatkan peringkat 1 atau menjadi juara kelas, adik-adik sekalian, kalian bisa untuk meningkatkan motivasi belajar kalian dengan cara yang pertama itu adalah tetapkan tujuan belajar. Coba pikirkan, misalnya apa yang sekiranya ingin kalian capai melalui proses pembelajaran. Jika memungkinkan, kalian bisa buat strategi rinci untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan tujuan dan strategi pencapaian yang jelas, motivasi kalian dalam belajar pun diharapkan bisa terjaga, bahkan kalian bisa terus bahkan motivasi belajar kalian bisa terus meningkat. Yang kedua itu kalian harus membuat jadwal belajar. Kalian bisa buat jadwal belajar yang jelas dan sesuai dengan kemampuan kalian. Bila perlu, kalian juga bisa menyiapkan materi apa yang hendak kalian pelajari terlebih dahulu. Yang ketiga itu tentukan gaya belajar kalian. Memahami seperti apa gaya kalian dalam menyerap materi yang dipelajari. Karena ada orang yang lebih menikmati kegiatan belajar sambil ditemani alunan musik. Ada juga yang sebaliknya, yaitu lebih suka ruangan yang sunyi atau lebih suka ruangan yang sunyi saat belajar. Karena setiap orang-orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Kalian hanya perlu memahami seperti apa gaya belajar kalian. Yang keempat, hindari gangguan saat belajar dan hal-hal yang mengganggu fokus dan menghambat proses belajar. Sebagai contoh, ketika kalian sedang belajar di sekolah, kalian itu bisa memilih bangku atau tempat duduk yang letaknya di tengah-tengah kelas atau jauh dari jendela. Karena apabila kalian mudah teralihkan konsentrasinya karena aktivitas yang dilakukan siswa di luar kelas. Lalu saat adik-adik belajar di rumah dan sangat sulit fokus, kalian bisa cari tempat yang menurut kalian nyaman untuk belajar. Yang kelima, kalian harus ciptakan suasana belajar yang nyaman. Meskipun terlihat sederhana, menciptakan suasana yang nyaman ternyata juga merupakan salah satu cara meningkatkan motivasi belajar. Yang kelima, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Meskipun terlihat sederhana, menciptakan suasana yang nyaman ternyata juga merupakan salah satu cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, umumnya hal ini dilakukan dengan cara menyiapkan benda-benda yang mendukung kelancaran proses belajar. Misalnya, kalian bisa menyiapkan alat tulis dan buku terlebih dahulu sebelum kalian memulai proses belajar. Yang keenam itu istirahat sejenak saat belajar. Istirahat sejenak bisa membantu kalian menghilangkan stres dan mengantuk saat belajar. Adapun kegiatan yang bisa kalian lakukan dengan waktu istirahat, seperti kalian bisa peregangan otot seperti regangkan leher, panggung, jari-jari tangan, hingga kalian bisa untuk menenangkan pikiran dan membantu kalian lebih fokus dalam belajar. Nah, cara meningkatkan motivasi belajar yang lainnya adalah dengan memberikan
self reward kepada diri sendiri. Self reward adalah bentuk apresiasi diri atas hal yang telah dilakukan atau dicapai. Bentuknya itu tidak harus selalu materi, tapi bisa berupa waktu istirahat ataupun me time. Ketika kalian sudah berniat untuk memberikan self reward, kemungkinan motivasi akan semakin meningkat sehingga kalian bisa lebih semangat dalam belajar. Itu dia beberapa cara meningkatkan motivasi belajar yang penting untuk adik-adik ketahui. Setelah ini adik-adik bisa langsung mencoba menerapkannya saat kalian belajar ya. Sebelum saya akhiri, mari kita bersama-sama bertepuk tangan hebat. Contohnya begini, kalau kakak bilang perhatian, kalian bilang siap. Oke, mari kita mulai. Perhatian, Siap. tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Yes, yes, yes. Oke, baik. Sekali lagi ya adik-adik. Perhatian, Siap. tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan yang meriah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik sekalian yang telah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak kepada adik-adik sekalian yang telah menyempatkan waktunya. Kakak berharap apa yang telah kakak sampaikan bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan jangan lupa untuk berdoa agar apa yang kalian inginkan akan segera tercapai. Semangat adik-adik dalam belajar karena belajar itu tidak dicapai dengan kebetulan. Hal tersebut harus kita cari dengan semangat dan ketekunan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.